Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama bernyanyi, mengucap syukur. Kami akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Doa Kami. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Puji Tuhan, Salam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan waktu ibadah kita, berikan yang terbaik bagi namanya. Baik, sebelum kita beribadah, berikan salam. Ya, pagi tadi firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erika. Di kesempatan ibadah raya yang kedua juga akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erika. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit diri. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah raya yang kedua pada pagi dan siang hari ini. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Eh, 80 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dan selama 80 tahun itu kita percaya bahwa penyertaan Tuhan untuk Indonesia tidak pernah berubah. Mari sama-sama kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan.
kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Untuk bangkit berdiri, katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia.
tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan 1 tahun lagi untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya 80 tahun yang telah kami lewati, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Untuk tahun-tahun ke depan, kami mau serahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya kemuliaan-Mu ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Segala hormat, puji, sembah hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang bersemangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Engkau baik. Mari sama-sama mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Semuanya syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
musik memuji Tuhan. Engkau baik, Yesus, sekarang dan selamanya. Engkau Yesus, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Hey. Kita mau bersorak sama-sama ya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Yes. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dasar berkuasa. 1, 2, 3, 4. Katakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh Yesus batu penjuru, Yesus batu penjuru, murah keselamatan, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya,
Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama nyatakan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sama-sama bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang diserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Mu, di dalam-Mu. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalam-Ku, di dalam-Ku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Saudara-saudara, buat kita. Silakan duduk. Kita mungkin merasa hari-hari ini keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun kita percaya pada saatnya nanti pemulihan akan terjadi di Indonesia. Ada amin, saudara? Haleluya. Pulihkan kami, Tuhan. Aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
segalanya. Katakan sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
dengan sepenuh hati kita. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan rasa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah rasa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan lebih lagi, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami hormati, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan. Kami meninggikan Kristus di atas segalanya, karena kami tahu Bapa, Kaulah yang layak untuk menerima segala pujian. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih-benih firman yang hidup, yang akan terus kami jalani sepanjang umur kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi apa siang nih? Pagi lah ya. Iya. Perkenalkan, saya adalah Pendeta Dr. Erika Fani. Saya terima kasih kepada Bapak Gembala ya, Pendeta Dr. Minggus, dan para pendeta, hamba Tuhan majelis yang telah mengundang, mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan firman ya. Senang sekali, ini kali pertama saya ada di Gereja Isa Al-Masih di Kudus, dan senang sekali berjumpa Bapak Ibu sekalian. Saya datang dengan suami, yaitu Pendeta Dr. Arianto. Itu di belakang Pak Arianto bukan ya? Bukan ya? Oh iya, mataku kurang begitu jelas. Ya, saya dan suami adalah pendiri dari Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia yang menaungi secara hukum untuk komunitas yang kami dirikan disebut IC3, IC3, Indonesia Christian Cancer Community. Sebuah komunitas untuk para penderita kanker ya, komunitas Kristiani, kankernya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kita melayani yang saat ini sudah ada di 10 kota di Indonesia ya, dan juga banyak yang sudah berpulang ya. Kami juga melayani untuk para mereka yang ditinggal oleh pasangan hidup karena kematian. Ya, jadi para caregiver yang disebut IC3 Filia ya. Jadi mereka adalah para, maaf ya, bahasanya bahasa Alkitab saya sebut para janda gitu ya, dan juga para duda. Nah, dengan visi kita adalah membawa mereka punya kembali pengharapan di dalam Kristus ya. Kami juga membangun rumah belajar gratis di Dusun Batu Buil di Kalimantan Barat. Setahun saya 3 kali masuk pedalaman ya. Di situ ada anak-anak yang kami layani dan mereka sangat antusias untuk belajar. Bapak Ibu, kita berdoa untuk bagi bangsa kita. Hari ini kan ulang tahun negara kita yang ke-80, 17 Agustus. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota, tapi nggak boleh hanya stop di doa saja. Kita harus mengambil tindakan nyata, yaitu apa yang kita bisa perbuat bagi bangsa ini. Salah satunya adalah mencerdaskan, memelekkan mata mereka untuk mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Kami membuka pelayanan pendidikan informal, itu yang bisa kita lakukan supaya anak-anak itu bisa melek dengan pendidikan, ya, menopang pelajaran mereka di sekolah
dan saya tidak tahu apakah nanti kelak kita akan punya rencana lain ya seperti apa saya belum paham. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita mengambil bagian dalam negara ini ya, sehingga banyak anak-anak generasi di bawah kita mereka pun bisa dibekali ya dengan pengetahuan, pemahaman yang jelas sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang tangguh ya Bapak Ibu. Dan kami juga punya penerbitan buku ya, Satu Visi Bagi Indonesia, juga penerbit resmi ya yang kami bisa mengeluarkan ISBN, dan saya sendiri adalah pengajar kelas menulis. Jadi murid saya adalah para terminal illness ya, mereka yang sudah berat-berat, ada yang sampai operasi 15 jam kemudian ikut lagi menulis, ada yang sempat jantungnya berhenti sebentar ikut lagi menulis ya, ada yang menyerahkan naskah langsung berpulang ya, dan ini adalah murid-murid yang kita didik mereka bisa menulis buku, karena menulis itu salah satu terapi terapeutik ya, terapi kesembuhan. Dan kami juga ada rumah tenang IC3 Satu Visi. Rumah tenang itu visinya adalah rumah untuk mereka yang sedang berada di persimpangan jalan. Mereka sedang bergumul dengan sakit keras. Mereka sedang bergumul tentang Tuhan di dalam persimpangan jalan itu. Jadi kami kemarin itu dibuatnya di Surabaya. Tapi sekarang kami pindah ke daerah Malang ya, ini belum jalan tapi akan jalan dalam waktu dekat. Dan itu memang kami siapkan tempat mereka untuk nangis, is okay, gak apa-apa, jangan bilang nangis itu dosa, nangis itu manusiawi kok. Kita butuh mengeluarkan perasaan kita ya, di situ juga ada ruang, orang healingnya kan macam-macam, membaca buku, kita siapkan buku-buku yang terbaik. Kami juga melayani counseling untuk terminal illness dan counseling untuk kedukaan. Ya, kemudian kita juga ada tempat untuk nginap mereka ya. Konsepnya adalah rumah, jadi mereka diterima, mereka boleh sejenak mau kemana gitu ya dalam beban hidup yang begitu berat, mempertanyakan tentang makna hidup, ingin menemukan Tuhan di dalam apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka ya, itu tempat yang kami lakukan. Bapak Ibu, saya menulis ya karena saya tidak bisa masuk ke penjara-penjara. Kemudian saya menulis buku yang berjudul Dari Penjara ke Penjara. Buku ini sudah masuk banyak lapas di seluruh Indonesia ya. Saya melihat survei, enggak tahu benar apa enggak, itu banyak lapas ya. Dan buku ini sudah banyak masuk di dalam penjara-penjara. Ini bentuk pelayanan yang bisa saya lakukan di dalam perjalanan hidup saya ya. Buku ini memang dibagikan gratis untuk mereka yang ada di lapas. Tapi Bapak Ibu yang mau mendukung boleh, karena kita akan terus cetak ya, buku-buku ini akan masuk. Karena di dalam masa yang paling berat dalam hidup orang, mereka butuh sesuatu yang membuka pikiran mereka bahwa masih ada kesempatan kedua. Ada yang masuk penjara sampai 8 kali dan merasa dirinya hancur-hancuran, masih ada kesempatan kedua, yaitu di dalam Tuhan ya. Kemudian anak kami Mei usia 5 tahun ya, menjadi caregiver anak. Bagaimana dia mendampingi mamahnya yaitu saya yang kena kanker ganas ya. Satu malam dia mengucapkan satu kalimat, tapi kalimat itu membuat saya bangun dari kursi roda saya, membuat saya berjuang lagi. Sakitnya luar biasa ya dari kanker itu. Nah, inilah buku ini ada di bawah ya, dan ini dia tulis menjadi sebuah ungkapan, dan ini bagus banget ya. Kemudian ini ada satu buku lagi judulnya Gereja Sebagai Rumah Pemulihan. Jadi model pelayanan gereja bagaimana membawa pemulihan bagi para pejuang kanker ya, dan kesehatan mental para pendamping. Para pendamping juga perlu. Bapak Ibu, nanti sore jam 5 saya berharap Bapak Ibu bisa hadir ya, kita akan melihat, mendengar seminar tentang pemulihan Allah bagi para penyintas kanker. Kanker itu nggak bisa jauh-jauh loh, sekarang penderitanya makin banyak ya. Bisa saudara kita, bisa teman kita, bisa papa kita, orang tua kita, bahkan diri kita pun punya potensi. Lalu bagaimana gitu, saya akan mengajarkan terapi ya nanti malam, terapi untuk diri sendiri ya, itu menarik loh. Menarik, saya baru keluar dari rumah sakit ya 1 minggu yang lalu, 4 malam opnam. Dan itu kan saya tidak tangan saya bengkak ya, karena tangan kanan yang harus dibebani, tangan kiri udah nggak bisa gitu ya, menerima suntikan jarum atau apapun. Dan malam itu sakit perut saya mau minta painkiller, cuma saya pikir udah terlalu banyak obat yang saya minum. Saya melakukan terapi ya, dan terapi itu heran, saya cerita sama dokter sama suster, mereka sampai tersenyum gitu ya.
hilang gitu sakitnya ya. Nanti saya ajarin malam, ingetin saya ya, makanya datang. Seru, pasti seru, boleh tanya jawab ya. Bapak Ibu punya tanyaan apapun boleh. Saya adalah seorang pejuang kanker, kanker saya bukan satu ya di dalam tubuh, ada 7 dengan 2 jenis kanker yang berbeda, semuanya ganas, semuanya agresif ya, bahkan 2016, 2019, 2016 dokter sudah vonis hidup saya tinggal menghitung hari karena kanker ada ditemukan 2 titik di paru-paru ya, dan itu sakitnya luar biasa. Badan saya mengeluarkan aroma yang tidak nyaman, saya duduk di kursi roda, bahkan suami saya sudah didoakan saya meninggal dunia, ya anak-anak juga. Dan saya operasi berkali-kali sampai sempat mengalami lupa ingatan, ya. Nah itu sedikit ya kisah-kisahnya. Bahkan 2019 dihajar lagi, dokter mengatakan potensi saya dalam hitungan bulan akan menjadi kanker otak, ya kanker otak, kanker kulit. Habis sudah hidup saya, ya saya pikir sudah tamat. Tapi justru di kanker itulah titik balik hidup saya 2016. Saya ketemu Kristus bukan dari kata orang. Papa saya seorang pendeta. Saya hidup di lingkungan gereja. Tamat SMA menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan. Saya pikir cukup. KKR saya maju ke depan mau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Saya pikir konsep itu sudah cukup. Tapi tidak di hadapan Tuhan. Kanker itulah saya berlutut minta maaf kepada Tuhan dengan air mata. Saya bertobat sungguh-sungguh. Di situ saya kenal Tuhan bukan dari kata orang. Bukan karena IP saya, kemarin saya menempuh pendidikan S3, ya IP saya hampir 3,9 ya. Bukan itu, tetapi apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang mengubah mindset saya sampai hari ini. Maka itu visi dari kami, visi hidup saya. Membawa satu persatu pejuang kanker untuk kenal siapa Tuhan. Mempersiapkan mereka di dalam kekekalan. Tuhan izinkan ya, saya berjumpa dengan penderita kanker. Bahkan ada yang meninggal dunia, dia pamitan tepat di depan mata saya. Ya, bahkan gak heran juga di dalam perjalanan melayani yang anggota kami banyak sekali. Saya berjumpa dengan para penderita kanker yang menyerahkan hidupnya kepada penguasa kegelapan. Dia minta saya jangan usir dia dan saya pun diserang ya, tapi tidak menyentuh tubuh ya, tidak bisa roh-roh itu nggak bisa karena roh di dalam diri kita lebih kuat ya. Bahkan saya juga pernah melayani rumah saya, rumah yang kami tinggalin itu ya disantet beneran loh. Jadi nggak bisa main-main ya. Dan ternyata nggak bisa, orang yang santet matanya buta. Ya matanya buta, dilihat cahaya begitu terang, ilmunya balik ke dia. Dan dia yang meninggal dunia. Saudara, ini pelayanan, ini misi Tuhan. Kita melihat Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus itu hidup. Dia bukan sekedar cerita. Saya berjumpa dengan Allah, saya sujud menyembah. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kita muliakan seumur hidup kita. Yesus Kristus itu hidup. Ya, dia lebih dari apapun yang kita punya di dalam dunia ini. Maka itu harta yang terindah jangan lepaskan, yaitu Yesus Kristus. Penderitaan yang kita alami enggak sebanding dengan kemuliaan nanti yang akan kita dapatin. Bapak Ibu, hari ini bagus sekali temanya yang diberikan, merdeka untuk mengasihi. Saya mengajak kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Perintah yang baru. Saudara yang terkasih, bukan perintah baru kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, supaya benar di hadapan Dia, di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata dia ada dalam terang tapi dia benci saudaranya, dia ada dalam gelap sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, dia tetap tinggal di dalam terang. Dalam dia tidak ada penyesatan. Namun siapa yang benci saudaranya, dia ada di dalam kegelapan dan hidup dalam gelap. Dia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu anak-anakku, sebab dosamu diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu orang-orang muda,
karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu anak-anak muda, karena kamu kuat. Firman Allah tinggal di dalam kamu, kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa itu enggak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang di dalam dunia apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, kesombongan hidup. Tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal kasih, siapa sih yang enggak tahu? Ya kan? Kasih itu sesuatu yang familiar. Seluruh hidup kita ingin mengasihi dan dikasihi. Tetapi pertanyaannya, kalau kasih itu begitu indah, kenapa dunia penuh dengan kebencian? Kalau kasih itu begitu dekat dengan kita, kenapa ada perceraian, perselingkuhan, pertengkaran, saling bersaing, saling menjatuhkan? Lalu kalau kita bilang kasih dari dunia, kenapa kasih itu kok rapuh, cacat, bahkan hancur yang kita rasakan? Saudara, hari ini Yohanes sedang membuka satu cara berpikir yang sangat radikal tentang kasih yang kita akan lihat sama-sama. Ya, apa itu saudara? Yang pertama adalah perintah lama kepada perintah baru. Perintah lama kepada perintah baru. Perintah itu apa? Itu amanat. Perintah itu amanat, harus kita lakukan. Kenapa? Karena perintah itu datangnya dari kuasa Allah yang maha tinggi. Ya, jadi perintah ini bukan sekedar etika, bukan sekedar moral, tingkah laku, ya, tetapi bagaimana panggilan hidup kita di dalam kebenaran yang bersumber kepada Allah sendiri. Ini perintah penting. Saudara, perintah lama itu apa? Perintah lama itu sudah ada zaman dulu, sejak Musa. Perintah itu muncul dalam Imamat 19 ayat 18. Apa itu perintah lama? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, itu kalimat yang penting. Inilah perintah yang lama, ya, yang orang sudah dengar berabad-abad tahun lamanya. Sampai di dalam Matius 22 diulang, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini enggak salah. Tetapi kemudian Yohanes ini menyebut perintah baru. Perintah yang lama sekarang kepada perintah yang baru. Ya, Yohanes bukan sedang menemukan teori yang baru. Ya, bukan sedang menemukan pembuktian yang baru. Saya tahun lalu bersama suami menyelesaikan S3. Dan kami harus mempertahankan teori kami. Ya, mempertahankan disertasi kami di depan para penguji, para profesor. Dan itu tidak gampang, ya. Nah, sekarang Yohanes bukan sedang mempertahankan teori baru, tetapi sebuah teori yang sudah lama, tetapi dikembangkan dengan memiliki makna yang lebih dalam, makna yang lebih berarti. Apa itu? Dia katakan, Yohanes 13 ya, kasihilah seorang yang lain sama seperti aku, Kristus, mengasihi kamu. Jadi tolak ukurnya, teori lama, perintah lama, mengasihi seperti aku mengasihi diriku sendiri. Lalu menjadi perintah baru, mengasihi seperti Kristus mengasihi kamu. Wah, ini dalam sekali. Orang suka salah makna ya. Mengasihi seperti aku mengasihi diriku. Wah, aku gak mau terluka loh. Kamu kalau jahat sama aku gak mau temenan sama kamu. Ya, tolak ukurnya aku. Kalau aku nggak nyaman, aku nggak mau. Tolak ukurnya diri sendiri. Saudara, ini subjektif dan ini bukan itu maksudnya. Tetapi menjadi perintah baru yang Yohanes uraikan dengan pemikiran yang radikal. Kamu nggak suka aku tetap mengasihimu. Kenapa? Karena Kristus mengasihi aku ketika aku ini berontak kepada Allah. Dia mengasihi aku ketika aku jadi musuhnya Allah. Dan
Dia mengasihi aku tanpa syarat. Saudara, kita hidup di tengah dunia, ya, dunia yang apa? Transaksi, transaksional, ya, transaksi kayak jual beli gitu ya. Apalagi bicara tentang apa? Aku memberi kalau aku menerima. Ini ngeri, tapi ini terjadi, ya, banyak di dalam hidup kita sehari-hari secara halus, ya. Aku kasih, ya harus dibalas dengan kasih. Jadi transaksional, ya. Jadi penuh syarat, fokusnya pada keuntungan. Dan ini bukan ajaran perintah baru. Ini bukan ajaran Tuhan Yesus. Contoh dalam pernikahan. Suami istri saling mencintai, ya, di dalam pernikahan. Tapi pada saat suami di PHK, suami sakit keras, suami gak berguna tanda kutip, maka jalan satu-satunya tinggalin dia karena sudah tidak ada keuntungan lagi bagi si perempuan. Menua dengan orang yang tidak punya harapan. Itu transaksional. Ya, jadi selama kamu menguntungkan bagi aku mau memberi untuk kamu, kita sama-sama untung. Ini konsep dunia. Ya, dan ini bukan ajaran Kristen. Ya, contoh lagi dalam gereja, komunitas, ya. Aku memberi bantuan kepada kamu, ya. Pendidikan sekolah anakmu, aku kasih. Tapi ingat ya, nanti kalau aku susah, kamu balas budi loh ke aku. Jadi ketika kita susah, dia nggak balas budi, kita terluka, kita marah, kita kecewa. Nah, kasih seperti ini, kasih yang akhirnya hambar, rapuh. Kenapa? Karena kasih transaksional. Aku punya anak, nanti kalau aku tua, anak-anakku harus membiayai hidup tuaku. Ya, mereka harus menjaga aku. Karena aku membesarkan mereka dengan keringat air mata. Akhirnya ketika anak-anak menikah, mereka tinggalin rumah, kita nggak dapat itu, kita kecewa. Kasih memudar. Saudara, ini kasih transaksional yang Tuhan tidak ajarkan seperti itu kepada kita. Ya, perintah baru, Allah itu mengasihi kita tanpa syarat, nggak ada pikiran untung rugi. Ya, kasih ini tidak mau menukar, ya. Kamu tidak ingat aku, tidak mengasihi aku, tapi aku tetap mengasihi kamu. Aku bantu kamu, aku melakukan yang terbaik, tapi kamu gak ingat untuk balas budi, gak apa-apa. Nah, itu ajaran Yesus. Kenapa? Karena aku menerima anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dan aku membagikan karena aku adalah tangan saluran berkat Tuhan yang diberikan pada kita. Saudara, berkat yang kita punya sebenarnya bukan punya kita loh. Ya, saya sama suami tuh belajar. Kalau kita terima berkat dari Tuhan, artinya ya uang ya, itu ada sebagian kita harus kasih kepada orang yang membutuhkan, yang Tuhan gerakin hati. Karena itu ada miliknya orang di balik berkat itu. Sama ketika orang memberikan berkat kepada kita, kita harus ingat itu Tuhan yang menggerakkan hati orang itu, yang ingat kepada kita. Ya, jadi uang yang kita punya, berkat yang kita miliki dari Tuhan, itu semua pemberian, ya anugerah Tuhan bagi kita. Maka itu penting bagi kita sekarang untuk tidak dikendalikan hidup kita dengan prinsip untung dan rugi. Ini bukan ajaran Kristen. Ya, kitab Yohanes 1 ini mereka juga sedang menghadapi penyesat-penyesat. Ya, penyesat-penyesat yang ada di dalam gereja mula-mula. Dan mereka mencoba memecahkan dengan cara pecah belah. Ada kepentingan semua dilakukan untuk menghancurkan kasih yang sejati itu. Saudara, di sini kita belajar ya. Kalau kita melihat kasih Allah yang sempurna, maka kita nggak pernah takut kekurangan. Kita tidak akan takut untuk memberikan pengampunan kepada orang, meskipun kita mungkin bisa direndahkan. Ya, kenapa? Karena kita melayani Tuhan dan kita mau menjadi
mengikuti perintah baru dari Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa melihat siapa kita, ya. Kemudian yang kedua, Saudara, tentang memerdekakan dari kasih, ya. Terang dan gelap. Kita akan melihat terang dan gelap. Dalam ayat ke-9 sampai 14, 1 Yohanes 2. Saudara, ini maksudnya apa terang dan gelap? Ya, tentang kebebasan, kemerdekaan dalam mengasihi. Maksudnya apa terang dan gelap? Saudara, terang itu bukan sekedar lampu, sorotan cahaya, bukan. Ya, terang itu adalah tanda kehadiran Allah, terang. Tanda kehadiran Allah itu terang. Gelap, ketiadaan Allah di sana. Nah, Saudara, lalu sedihnya ketika kita hidup di dalam terang, tanda kehadiran Allah, tapi hati kita masih gelap. Ya, dengan cara apa? Alkitab jelas mengatakan, dengan cara kamu membenci saudaramu. Tuhan, hal-hal begini aja kok bisa tahu ya. Mungkin wajah kita bisa tersenyum ketemu orang itu, tapi dalam hati bencinya setengah mati. Ya, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Maka itu mereka yang benci saudaranya dikatakan apa? Hidup di dalam gelap, hidup di dalam gelap. Saudara, ini sesuatu yang kontradiksi, ya, terang dan gelap. Allah yang kudus, Allah yang hidup, hadir dalam terang. Dia nggak bisa hadir di dalam gelap karena dia adalah Allah yang terang di dalam kasihnya. Lalu gelap, kebencian, kemarahan, iri hati, ya, ingin membunuh segala macam muncul dari gelap. Lalu orang mengatakan, aku mengenal Allah, aku rajin ke gereja, aku sujud menyembah kepada Dia, tapi hatinya masih menyimpan kebencian, ya, di dalam hatinya. Sebenarnya dia adalah orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah terang. Terang tidak mungkin bisa bersatu dengan gelap. Saudaraku, ini kalimat yang memang saya bilang kasih yang radikal ya. Yang kitab Yohanes paparkan kepada kita. Siapa sih kita yang gak punya kebencian di dalam hati kita kepada orang? Pasti ada ya. Tapi ada gak orang yang tidak punya kebencian? Ada. Ketika dia belajar untuk melepaskan. Ketika dia belajar untuk mengampuni. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita gak terikat lagi di dalam penjara. Penjara kemarahan. Penjara kebencian. Penjara iri hati. Yang membuat kita makin hancur loh. Ya, bukan hanya fisik, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan. Saudaraku, ini penting. Melepaskan pengampunan itu penting sekali supaya kita bisa merdeka. Saya tadi cerita di kebaktian 1, ya. Saya punya sahabat yang baik. Kemudian sampai begitunya saya menemukan ternyata dia banyak sekali mempermalukan saya di depan orang banyak. Ya, bahkan bukan hanya itu. Saya pun diajak sampai begitu beratnya, ya. Semua kesalahan seakan-akan salahnya saya gitu ya. Dan saya benar-benar marah. Sakit hati. Saudara tahu apa yang terjadi? Punggung saya dari sini sampai ke bawah sakitnya luar biasa. Saya pikir kanker saya relapse lagi untuk ketiga kali. Dan sekarang kayaknya kena tulang nih kanker saya ya. Sampai saya cari korset karena nggak bisa bangun, sakitnya luar biasa. Ya, sampai satu kali suami saya, Pendeta Arianto bilang begini, coba kamu lepasin pengampunan. Pengampunan? Sama siapa? Saya nggak marah kok. Suami saya diam aja. Terus saya mikir, iya sih benar. Saya memang lagi benci. Saya lagi menyimpan kepahitan. Ya, terus saya belajar. Tuhan, saya belajar untuk melepaskan, untuk memberikan pengampunan kepada Dia. Maafkan saya, maafkan dia. Tuhan, saya mau lepasin semua apa yang ada di dalam diri saya. Saya mau lepasin pengampunan. Saudara percaya enggak? Sakit punggung saya hilang. Betul. Dan korset itu enggak dipakai. Ya, hilang.
Saudara, ini enggak main-main. Melepaskan pengampunan, ya, dan kita hidup di dalam terang Tuhan. Itu yang memerdekakan kita. Saudara, dalam hidup saya sudah menjalankan operasi sebanyak 7 kali. Ada yang mau ikut saya? Operasi potong lagi, operasi besar, ya, operasi pengangkatan, operasi ini. Bapak Ibu kalau lihat saya sehat ya. Saya sudah kehilangan 7 organ dan anggota tubuh dan apalagi di dalam tubuh dipretelin, ya. Sekarang saya kena lagi beberapa penyakit lagi, ya, dan ini membuat badan sudah tidak seperti dulu, ya, karena saya harus minum obat yang cukup banyak, ya. Saudara, saya melihat bekas operasi saya, ya, panjang operasi saya. Lukanya ada, tapi udah gak sakit lagi. Itu pengampunan. Orang yang menyakiti kita masih ingat perbuatannya. Ingat bagaimana dia memperlakukan kita, dia merendahkan kita, dia mempermalukan kita, dia menyakiti kita. Tapi kita udah gak sakit lagi. Itu pengampunan. Ya, udah gak ada rasa sakit kalau ingat. Itu pengampunan. Saudara, ini loh penting, kita bukan meniadakan orang itu jahat sama kita, ya sudah kita lupakan. Gak bisa, itu denial, menyangkal. Bukan itu. Ya, tapi kita melepaskan pengampunan. Nah, ini terang dan gelap ini 2 kutub yang gak bisa dicampur. Maka itu ketika kita bilang kasih yang memerdekakan, itu bicara untuk diri kita loh. Bahwa saya mau mengasihi bukan karena ada dalam diri saya sehingga saya tidak bisa merdeka. Terikat kuat di dalamnya. Sama kayak transaksional. Waktu kita memberikan bantuan kepada orang, kita mengharapkan apa? Dia akan balas budi kepada kita. Percaya itu tidak mungkin. Dan kita akan kecewa karena salah konsep. Kita bukan terang tapi gelap. Maka itu kita belajar melepaskan pengampunan. Belajar melepaskan. Pada waktu kita memberi kepada orang, kita pun tidak mengharap dia akan memberi balik. Enggak, kenapa? Karena kita percaya sumber berkat itu dari Tuhan kepada kita. Tuhan tidak akan menutup matanya kepada kita. Ya, maka itu penting bagi kita. Bukan mengharapkan balik, tapi kita mengharapkan apa? Memberi dengan penuh kasih. Itu yang memerdekakan. Kemudian yang ketiga, ini kalimat dalam lagi nih. Ya, saya baca ayat ini ya di dalam ayat 15 sampai 17. Nggak tahu ya, saya kalau banyak ngobrol sama Tuhan, ya merenung, bisa nangis loh. Benar-benar tajam sekali ya ayat ini. Apa itu? Jangan mengasihi dunia. Ini dalam sekali. Saya baca ini ya, ini dalam banget. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa enggak ada dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, kesombongan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Dunia ini lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, jangan mengasihi dunia. Jangan terikat kepada dunia. Dan kita tidak akan merdeka. Mau hidup kita 80 tahun, 90 tahun. Tapi kita belum merdeka. Saudara, apa maksudnya? Jangan mengasihi dunia. Ini bukan bicara dunia bumi yang kita tempatin. Ya, pohon-pohon, bunga, rumput. Lalu kita benci semua. Bukan, ya bukan. Tapi lagi berbicara kepada jangan terikat, ya. Jangan hanya kita melihat pola hidup yang sedang menolak Allah. Jadi jangan mengasihi dunia, karena dunia itu ada 3 hal. Ya, keinginan mata, keinginan tubuh, kesombongan, itu pola hidup yang menolak Allah. Jadi bukan hanya sekedar dunia, tetapi pola hidup yang ada di dunia itu. Dunia dan Allah itu 2 pusat yang gak bisa kita gabungkan.
Gak bisa Bapak Ibu punya kekuatan. Kalau kita mengasihi dunia, kita membangkang, kita menolak kepada Allah, fokus kita adalah kepada ilah dunia, kita tidak mengenal Allah. Tapi ketika kita melihat kepada Allah, kita mengasihi Allah, sekalipun tubuh dan dagingku habis lenyap, Tuhan warisanku, bagianku selama-lamanya. Saudara, ini indah banget loh. Ini indah sekali. Saudara, kita melihat ya, orang yang mengasihi Allah, dia akan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kita diarahkan mata kita kepada Allah, bukan kepada dunia. Ya, pada waktu kita melihat kepada Allah, Allah lah yang menciptakan dunia. Tetapi dunia telah jatuh di dalam dosa, sehingga Kristus datang menebus ya dosa-dosa kita. Dunia menolak Allah, menyalibkan Allah di atas kayu salib di dalam Kristus Yesus. Maka itu kita nggak bisa hidup di dalam dunia, gagal fokus. Fokus kita adalah mengejar ilah-ilah dunia yang dipuja manusia berabad-abad. Dan sebenarnya itu bukan Allah yang sesungguhnya. Saudara, kita ini hidup udah penuh penderitaan ya. Penuh air mata. Begitu lahir bayi nangis, ya penuh penderitaan sampai kematian. Ya, manusia penuh dengan kesulitan di dalam hidup. Maka itu kita diajarkan tidak mencintai dunia. Mata kita diajarkan melihat kepada kekekalan. Saya kalau bertemu dengan penderita kanker, yang saya tahu ini gak lama lagi. Ya, saya cuma bilang di dalam persiapan pastoral terminal illness, ya, saya bilang kepada dia, kalau Tuhan sedang membuka tangannya, terima tangan Tuhan, pegang tangan Tuhan. Tangan yang satu lepasin, jangan dibawa. Suamiku gimana? Nanti kalau aku mati dia nikah lagi. Anakku gimana? Anakku masih kecil-kecil. Usahaku gimana? Kalau aku nggak ada, habis. Saudara, dunia, Allah nggak bisa. Kalau tak tiba waktu itu, percayakan semuanya kepada Allah. Allah yang akan pelihara anak-anakmu. Dia berjanji kok tidak meninggalkan yatim piatu. Dan terima tangan itu, pergi ikut sama Tuhan. Saya kena kanker 2016. Kemudian saya berpikir, saya bilang suami dan anak-anak, saya kira saya mati ya. Karena dokter kan bilang saya sudah kankernya udah ganas ya. Ya begitulah. Saya bilang sama suami, nanti kalau saya meninggal Pak, di nisan saya tulisin ya, aku penderita kanker yang dapat kesempatan hidup kedua. Kemudian 2 tahun lagi kanker saya relapse lagi dengan kasus yang beda, dia hajar sana, hajar sini. Saya tetap bilang hal yang sama. Karena COVID Delta, saya tetap bilang yang sama. Ya. Tapi beberapa bulan yang lalu dalam perjalanan saya di kereta api. Biasa ya saya suka ngobrol sama Tuhan di dalam dialog saya secara pribadi. Saya kok terbuka pikiran saya ya. Saya bilang sama suami, Pak, nanti kalau aku mati, saya tidak mau berdebat teologi ya. Kremasi aja saya. Nanti abunya buang aja ke laut. Nisan saya, batu nisan saya, bukan yang di tanah itu. Tapi karya-karya saya itulah adalah nisan saya. Saudara, kemerdekaan kita nggak terikat lagi. Karena kita tidak mengasihi dunia dengan sepenuh hati. Tapi kita mempersiapkan hidup ini untuk kepada sebuah kekekalan. Kalau kita masih hidup hari ini, kita harus berkarya. Kita harus bekerja, nggak boleh malas. Ya, tetap bekerja, tetap melakukan bagian kita. Tapi kita tidak diajarkan untuk masuk ke sana dan mencintai dunia.
Mata kita tetap melihat kepada kekekalan, kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita. Setelah 3 bagian ini, inilah kemerdekaan untuk mengasihi. Tuhan tidak mau kita jadi budak yang terus diintimidasi. Tapi Dia mau memerdekakan kita. Namun pertanyaannya, kitalah yang menjadikan diri kita budak. Sehingga hidup makin sulit, tambah sulit, tambah sulit, tambah sulit. Karena kita tidak melihat kepada Allah, melihat kepada kekuatan tubuh. Sekarang saya kena diabetes mellitus, 1 bulan turun 7 kilo. Ya, kemudian saya kena osteoporosis min 3. Dokter sudah bilang tulang panggul saya rapuh. Kalau terpleset, patah, seumur hidup duduk di kursi roda. Ya, saya juga kena hipertensi dan itu semua macan-macan, semua itu membangunkan macan lagi dalam tubuh saya, yaitu si cancer. Ya, relapse itu nggak gampang. Nanti malam saya akan ceritakan kanker relapse sama kanker yang biasa, yang belum relapse itu beda sekali. Dan kekuatan fisik juga sudah beda. Tetapi saya tidak melihat itu sebagai hukuman dari Allah. Tapi itu sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka diajarkan kepada kita jangan mencintai dunia. Jangan mengandalkan kekuatan badan kita. Karena kita ini makin lama makin merosot. Maka itu kita merindukan badan yang kekal bersama dengan Tuhan. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Saudara, hari ini menjadi sebuah pemikiran buat kita. Di dalam menjalankan hidup ini kita bisa muncul rasa takut ya. Tapi pertanyaannya, dengan siapa kita akan berjalan sepanjang umur kita. Mereka yang berjuang kanker dimanapun Anda berada ya. Kita udah gak punya pilihan loh. Gak punya pilihan lain selain mengasihi Tuhan. Mengenal siapa Tuhan. Membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Punya kehausan kepada Allah. Dan hidup dekat dengan Dia. Kita udah gak ada pilihan lain. Ya saudara ya. Karena hidup ini sementara. Tapi kita punya waktu yang ada ini. Untuk memiliki kemerdekaan. Yaitu ikut Tuhan seumur hidup kita. Saudara, saya gak tahu di hatimu apa ganjalanmu sekarang. Masalah apa yang ada dalam dirimu. Apakah kebencian, kemarahan, kepada mertua, kepada menantu, kepada saudara, kepada papa, kepada mama, kepada anak. Yuk belajar, lepasin pengampunan. Aku gak bisa Tuhan. Memang gak bisa kalau kamu mengandalkan kekuatanmu nak. Gimana caranya Tuhan? Andalkan kekuatan Allah yang menolong kita. Saya beri waktu 2 menit. Ibu, bapak, anak muda yang kuat, berlutut yuk. Datang kepada Allah. Dia Allah yang hidup loh. Allah yang mengasihi kita. Ya, saya minta pemusik maju ke depan. Berlutut kepada Allah. Ngobrol sama Dia. Mungkin selama ini kita gak pernah ngobrol sama Tuhan. Kita banyakkan nonton TikTok, snack video. Gadget kita. Padahal kita jadi terikat di sana. Hari ini saya mengajak kita bangun dari bangku kita, bangun dari kesadaran kita, bangun dari kemarahan, kebencian kita untuk berlutut. Kadang berlutut itu perlu dipaksa, ya, melalui apa? Peristiwa. Melalui apa? Sakit berat. Melalui apa? Kebangkrutan hidup. Melalui apa? Kebencian yang kita alami. Kita mau berlutut, kita katakan kepada Tuhan, selama ini aku diikat, aku tidak merdeka, jiwaku terkekang, aku tidak bisa maksimal, karena aku mengingat perbuatan Dia yang begitu jahat melukaiku, dan fisikku jadi sakit. Doaku kepada Tuhan seakan-akan begitu sulit. Hari ini datang dengan kerendahan hati kepada Allah yang hidup. Mohon ampun kepada Dia. Lepaskan
lepaskan pengampunan. Berikan pengampunan. Sebut namanya orang yang menyakitimu. Sebut namanya. Meskipun nama itu kamu merasa begitu berat mengatakannya. Tapi itu adalah bagian kamu harus merdeka. Jangan mau diperbudak dengan kebencian. Lepaskan pengampunan. Biarkan jiwamu lega. Sehingga orang yang menyakiti kita tidak akan bisa masuk lagi. Karena kita melepaskan yang menjadi kesesakan di dalam jiwa. 2 menit saya memberikan waktu kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk berdoa secara pribadi. Menit saya memberikan waktu untuk tetap berdoa secara pribadi. Saya mengundang dengan hormat Pendeta Minggus nanti untuk menyampaikan penutup doa firman. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau memeluk hidup kami, menggenggam. Dan kami dimerdekakan untuk mengasihi, untuk memberkati, untuk berbuat dan menyatakan banyak kebaikan. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus menjadikan kami anak-anak perjanjian yang menerima berkat-berkat ilahi yang menjadikan kami murid-murid-Mu menerima jaminan hidup kekal. Kami membawa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan keputusasaan kami kepada Tuhan. Kami mau supaya Tuhan memerdekakan kami karena kasih Tuhan begitu besar, lebih besar daripada semua yang kadang menjadikan kami khawatir dan takut. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus memberi kami kekuatan. Berkati Pendeta Erika dan suaminya Pendeta Arianto dalam pelayanannya. Dalam yayasan yang dipimpinnya. Biarlah banyak orang-orang yang sedang ada di dalam kerapuhan hidup, dalam pergumulan dengan sakit kanker yang luar biasa boleh dikuatkan. Roh Kudus memakai kedua hamba-Mu ini. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom seluruh jemaat GYAKU yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Erika Fani dari Surabaya dalam ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Ibadah raya minggu depan tanggal 24 bulan Agustus. Firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gunawan Hartono dari GIA Pegangsaan Jakarta. Akan disertai oleh persembahan pujian tim angklung dari GIA Pegangsaan Jakarta. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Pada sore hari ini, pukul 5 sore diadakan seminar keluarga oleh Ibu Pendeta Erika Fani, bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan dapatkan pemulihan rohani melalui seminar ini. Mengundang seluruh jemaat, para aktivis dan pelayan Tuhan yang bergerak di bidang misi untuk hadir dalam seminar misi yang akan diadakan hari Sabtu, tanggal 23 bulan Agustus, pukul 6:30 malam diadakan seminar misi oleh Bapak Pendeta Gunawan Hartono dari GIA Pegangsaan Jakarta, bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mari datang dan nikmati berkat rohani ini. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 bulan Agustus jam 10 pagi di ruang ibadah serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Pembangunan rumah diakonia. Rumah diakonia dibangun bagi perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Mari kita menginvestasikan diri melalui sumber daya yang telah Tuhan berikan, baik melalui tenaga, doa, maupun dana, dalam pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Rabu, tanggal 20 bulan Agustus, jam 6 sore akan diadakan PDF wilayah penggembalaan secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 23 bulan Agustus jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Shalom teman-teman, Oksigen, Sekudus Raya. Untuk menyambut kemerdekaan RI yang ke-80 tahun, mari datang dan ramaikan perayaan kemerdekaan Indonesia bersama, Oksi Merdeka. Hari Rabu 6:30 malam kita kumpul di lapangan parkir motor GIA. Sampai ketemu hari Rabu teman-teman, Merdeka! Jehovah Nisi membuka pendaftaran anggota baru bagi anak-anak mulai kelas 2 SD sampai 3 SMP, yang bisa menyanyi dan rindu melayani Tuhan. Bagi yang ingin bergabung silakan datang di latihan setiap minggu pukul 10 di lantai 1. Pertemuan akan diadakan audisi terlebih dahulu. Ditunggu kehadirannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan GYAKU. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, untuk album dan buku-buku yang mau dibeli, nanti Bapak Ibu bisa ke lantai bawah depan Beria ya. Itu album suaranya Bu Erika itu. Puji Tuhan. Pada kesempatan siang ini, kami akan menyambut Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, mohon kesediaan untuk bangkit berdiri. Ada? Yang baru pertama kali hadir di tempat ini, beribadah di tempat ini? Oke, sekarang bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, hari Senin sampai hari ini, atau mungkin yang belum disebut namanya, silakan bangkit berdiri. Ya, nanti Bapak Ibu Majelis akan memberikan tanda kenangannya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Setelah terima seperti itu bisa duduk kembali. Pak Gembala akan mendoakannya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pertama dan kedua. Engkau telah melawat kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus, Engkau berkati hamba-Mu ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah memberikan dukungan untuk pelayanan di gereja milik-Mu ini, yang telah memberikan berkat-berkat melalui digital maupun melalui persembahan secara langsung yang dibawa di hari Minggu ini. Engkau memberkati tangan-tangan anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Kami bersyukur kepadamu, kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Berkati mereka satu persatu, biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan, berkati studi, pekerjaan, rumah tangga, masa depan, dan mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dan usia yang lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Mayek, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oi Bianio, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnio, Ibu Rahel Markati, Ibu Lili, Ibu Melani Joanio, Ibu Jan Bertin, Ibu Agnes, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subagi, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wakio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, Bapak Thomas, Bapak Mahendra, Saudara Raymond. Tuhan berkati mereka, sembuhkan, pulihkan. Kalau mereka sedang berjuang, kuatkan dan hiburkanlah mereka dengan kekuatan dari tempat yang tertinggi. Terima kasih ya Tuhan, berkati para lansia yang terbaring di tempat tidur mereka. Kuatkan ya Tuhan, biar mereka terus tertuju kepada Tuhan iman mereka. Kami berdoa untuk kota ini, supaya kota ini semakin diberkati oleh Tuhan, semakin sejahtera, dan penduduknya boleh aman, dan gereja boleh memberitakan Injil, orang-orang percaya boleh pergi ke rumah-rumah ibadah yang ada, dan mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, dan berkati dunia ini supaya penuh dengan kedamaian, dan jadikanlah kami pembawa damai Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah di rumahnya pada hari ini, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, dan terimalah berkat dari Trinitas Allah yang Maha Agung, suci, dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang teguh, tak benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, selamat yang bangkit dan hidup. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja bermenang, bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersamamu, bersama